Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renvil dan saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi mikro. Pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan sangat luas sekali. Pada dasarnya, setiap ekonom dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara satu ekonom dengan yang lainnya. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan atau scarcity, kemakmuran, prosperity, dan kepuasan atau satisfaction. Ilmu ekonomi yaitu pertama, alat memuas kebutuhan manusia itu sangat terbatas jumlahnya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa jumlah kebutuhan manusia sangatlah tidak terbatas, akan tetapi tidak akan pernah ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan dari pihak yang lain. Ini berkaitan erat dengan manusia yang disebut sebagai makhluk sosial. Kedua, bagaimana menetapkan pikiran untuk melakukan pilihan atau choice dari berbagai alternatif yang ada dengan cara mengamati segala interaksi dan aktivitas di antara agen ekonomi atau economic agent, antara lain baik dari sisi produsen, konsumen, dan pemerintah. Sifat teori ekonomi. Perlu diketahui bahwa setiap teori yang ada pasti memiliki 4 unsur penting, yaitu pertama variabel, kedua asumsi, ketiga hipotesis, keempat membuat ramalan. Teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam makroekonomi ini sifatnya umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil atau individu dalam perekonomian. 2. Masalah pokok ekonomi. Terdapat beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu pertama, masalah pokok perekonomian klasik, kedua, masalah distribusi, ketiga, masalah konsumsi. Subsistem perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar atau perdagangan ialah uang. Ketiga, konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang. Jenis permintaan: A. Efektif atau konsumen butuh dan mampu. B. Potensial atau konsumen mampu namun belum melaksanakan. C. Absolut atau konsumen tidak mampu. Jenis-jenis permintaan dari jumlahnya: A. Individu, B. Kolektif. Hukum permintaan bisa dikatakan jika harga naik, maka permintaan barang menurun. Begitu pula sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang, pendapatan masyarakat, kebutuhan, jumlah penduduk, dan selera. Kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan harga barang dengan jumlah barang yang diminta pembeli. Kurva ini bisa mengalami pergerakan. Pergerakan ini terjadi karena perubahan harga barang. Yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Sementara itu, jika berubah adalah faktor lain, contohnya pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Keempat, konsep penawaran. Penawaran merupakan kuantitas produsen untuk ditawarkan ke pasar. Jenis-jenis penawaran: A. Marginal, B. Submarginal, C. Supermarginal. Hukum penawaran merupakan jika harga meningkat, maka produksi meningkat pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu A. Harga barang, B. Teknologi produksi, C. Munculnya produsen. Kurva penawaran hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Contoh, saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok.
Ketika harganya naik menjadi 18.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok, dan seterusnya. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor lain, sebagai contoh teknologi, maka akan menjadi pergeseran kurva permintaan. Bila teknologi meningkat atau ditemukan teknologi baru yang lebih semakin canggih yang memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien, kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri. 5. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan jumlahnya seimbang. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Untuk menghitung jumlah keseimbangan pasar, kita membutuhkan rumus sebagai berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE, PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangan D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah stok, I sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Proses keseimbangan pasar. Pertama, penjual menyediakan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Kedua, pengendalian harga pasar. 3. Kesediaan permintaan dan tingkat ketersediaan. 4. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Pertama, keseimbangan jangka pendek. Kedua, keseimbangan jangka panjang. Keenam, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau disebut juga price elasticity of demand adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan karena perubahan suatu harga barang atau perbandingan perubahan jumlah ketersediaan suatu barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari persentase perubahan barang yang ada di pasar. Berikut adalah contoh rumus elastisitas permintaan. Semacam elastisitas permintaan. Permintaan elastis. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Lebih besar dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Permintaan elastis unitary. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. ED sama dengan 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. ED sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya obat-obatan. Permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. ED lebih kecil dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil, misalnya permintaan terhadap beras. Permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu Q atau X. ED sama dengan memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan, misalnya bumbu-bumbu dapur. Faktor penentu elastisitas permintaan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan sehingga besar kecilnya suatu elastisitas permintaan ditentukan oleh faktor tersebut. Pertama, ketersediaan akan barang dan jasa. Jika barang atau jasa tersedia dalam jumlah tertentu, maka permintaan akan kebutuhan konsumen mempengaruhi jumlah barang dan jasa. Kedua, besarnya pendapatan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan konsumen. Jika pendapatan tersebut tinggi, maka akan mempengaruhi kebutuhan terhadap barang dan jasa. Ketiga, tingginya minat konsumen. Ketika barang atau jasa banyak dibutuhkan oleh konsumen, maka akan mempengaruhi banyaknya kebutuhan. Keempat, permintaan terhadap suatu kebutuhan khusus. Jika permintaan barang khusus tersebut menjadi prioritas utama bagi konsumen, maka jika harganya turun, maka permintaannya akan menjadi tinggi.
Kelima, jangka waktu untuk kebutuhan suatu barang dan jasa. Suatu barang atau jasa memiliki jangka waktu yang terbatas pada pemakainya atau penggunaannya. Keenam, kebutuhan akan barang yang berkualitas tinggi. Jika konsumen menginginkan kebutuhan sesuai standar yang mereka inginkan, misalnya kebutuhan akan barang mewah yang terbatas akan mempengaruhi permintaan tersebut. Ketujuh, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan sebuah ukuran akan seberapa besar tanggapan para penjual terhadap perubahan yang terjadi dalam kondisi. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Pertama, penawaran elastisitas sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Jadi nilai koefisiennya sama dengan tidak terhingga. 2. Penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi jika proporsi perubahan penawaran barang lebih besar dari proporsi perubahan harga atau apabila nilai koefisiennya lebih besar dari 1. 3. Penawaran dengan elastisitas kesatuan. Bisa dikatakan elastisitas menyatukan jika proporsi perubahan harga sama dengan proporsi perubahan penawaran atau jika nilai koefisiennya sama dengan 1. Keempat, penawaran tidak elastis atau inelastis. Terjadi jika proporsi perubahan penawaran barang lebih kecil dari proporsi perubahan harga atau jika nilai koefisiennya lebih kecil dari 1. 5. Penawaran tidak elastis sempurna. Penawaran tidak elastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Cara pengukuran. ES sama dengan presentasi perubahan harga barang yang ditawarkan. Presentasi perubahan harga. Berikut rumus koefisien elastisitas penawaran adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Dua faktor dapat dianggap sebagai faktor yang penting di dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Rumus elastisitas penawaran. Pertama, elastisitas titik digunakan untuk menghitung koefisien elastisitas harga penawaran pada suatu titik tertentu. Kedua, elastisitas busur digunakan untuk menghitung koefisien elastisitas harga penawaran antara dua titik koordinat P dan Q pada suatu kurva penawaran. Ketiga, elastisitas kumulatif digunakan untuk menghitung koefisien elastisitas harga penawaran lebih dari dua titik pada suatu kurva penawaran.